Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan Ting Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang Maha Kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, di sini kita dapat menyaksikan kembali pernyataan dari Bu Widya ya. Seperti biasa, sentilan dan kritikan keras yang dapat kita saksikan seperti video berikut ini. Terus negara kita ini tunduk itu sama Hercules, sama Mulyono. Memang TNI itu fungsinya untuk apa? Disahkannya undang-undang TNI itu fungsinya untuk apa? Polri kita itu fungsinya untuk apa? Kalau Hercules dan kawan-kawannya dibiarkan merajalela, ngamuk-ngamuk di negara kita. Begini bro, kalau orang yang buka dijadikan panutan, begitu contoh apa? Ya salah satu Mustafa Atatürk, orang dimurka sama Allah, tidak diterima bumi, orang yang pernah menjadikan yang namanya masjid menjadi museum, itu menjadi panutan. Nah begitu kalau Mustafa Atatürk jadi panutan, ya jadi ikonnya seorang pemimpin, bagaimana dengan Hercules? Terus negara kita ini tunduk itu dengan Hercules gitu? Hah? Fungsi aparatur negara kita itu mengamankan apa? Mengamankan untuk ketuntutan ijazah palsu gitu loh. Kemarin Joko Dok itu ya pas mau nyapres dia gandeng yang namanya ulama, kiai. Sekarang giliran dituntut bilang ijazahnya hilang, gandengnya Hercules. Otak kalian itu ada di mana bro? Ya, masa negara kita tunduk sama yang namanya Hercules? Tunduk sama preman? Negara kita ini bukan negara PKI kan? Atau memang negara kita ini digenggam oleh anak-anak PKI gitu? Iya, salah orang saja sampai di sini. Giliran mau pemilu aja gandengnya ulama, giliran kalian diprotes aja gandengnya preman. Begini bro, kalau salah satu pemimpin ya ikonnya itu Mustafa Atatürk tuh begini jadinya negara kita, negara murka, orang-orang murka jadi panutan. Salam waras. Iya, itulah dia saudara-saudara pernyataan dari Bu Widya. Kita sudah mendengarkannya. Bagaimana nih menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita membahas tentang di mana Julhas dukung Prabowo Capres 2029. Dan Nasdem mengatakan terlalu dini. Nanti 2027-2028. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni merespons soal sikap PAN yang akan mendukung Prabowo Subianto untuk maju di Pilpres 2029. Ia menyebutkan masih terlalu dini untuk membicarakan dukungan presiden dan wakil presiden seperti PAN. Ya itu, haknya PAN ya. Kalau mau menentukan bahwa Prabowo akan running kedua kali itu haknya PAN dalam hal ini. Tapi kita masih dinilah untuk bicara masalah selanjutnya periode kedua gitu, kata Saroni itu di gedung DPR RI Jakarta Senin 21 April 2022. Nah, lalu beliau kembali mengatakan nanti kalau 2027-2028 masih better gitu. Mikirin wakil siapa yang mampu, mikirin wakil siapa yang mumpuni gitu. So nanti kita bicarain lebih lanjut. Kata Saroni ya maksudnya. Ia juga berkelakar siapapun bisa maju sebagai presiden nantinya, termasuk dia bisa menjadi presiden juga. Ya misalnya Saroni juga bisa maju presiden misalnya gitu. Namanya ritual, kan nggak tahu. Tapi Pak Prabowo itu punya chance itu 2 periode itu sangat luar biasa, kata Saroni. Sebelumnya itu kan saudara-saudara Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengungkapkan ada pembicaraan dirinya dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai konstelasi Pilpres 2029 ya, di mana Julhas mengaku tak masalah Prabowo kembali mencalonkan diri menjadi presiden atau capres 2029 ya.
Tetapi pencalonan wakil presiden atau cawapres perlu dibicarakan dulu. Hal itu diutarakan Julhas saat bicara halal bil halal dan pengumuman susunan kepengurusan DPP PAN di rumah DPP PAN Jakarta Selatan Minggu 20 April 2022. Lalu awalnya Julhas itu kan menargetkan partainya akan masuk 4 besar di pemilu 2029. Saya meyakini 2029 insya Allah sekurang-kurangnya akan 4 besar. Insya Allah tepuk tangan, kata Julhas dalam sambutannya. Julhas juga meminta kader PAN satu komando dan tidak saling bertengkar soal politik. Julhas pun mempersilahkan kader jika ingin menjadi cawapres. Saya hanya minta satu syarat, satu komando. Habis waktu kita bertengkar soal politik. Jangan lagi kita ingin jadi 4 besar itu tujuan kita. Tujuan kita bukan ingin bertengkar. Kalau ada yang pengen wapres silakan saja. Tegas Julhas ya. Lalu Julhas juga menuturkan yang terpenting ialah PAN menjadi 4 besar di pemilu 2024. Buat saya yang paling penting Partai Amanat Nasional jadi 4 besar itu yang penting. Itu sudah menjadi tekad saya dan tekad kita semuanya. Iya, kata Julhas ya, saudara-saudara. Baik, sampai di sini dulu, saudara-saudara, pertemuan kita, pembahasan kita, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari Bu Widya. Seperti apa tanggapan kalian? Silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga kita sudah membahas tentang di mana Julhas dukung Prabowo Capres 2029, Nasdem mengatakan terlalu dini, nanti 2027-2028. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.